Sekali lagi Gua nggak ngaku. sekali lagi sama mobil istimewa tangannya. Beserta seluruh jajarannya, para dewan juri, jatuh kepada Irfan Hakim dari Samurai Toy Center Bandung. Jadi sekitar 166 cm. Penyerahan akan diserahkan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor. Jatuh kepada owner Irfan Hakim dari Handling Samurai Toy Center Bandung. Dari ukuran asal 9 cm yang akan diserahkan oleh anggota tim kategori. Baik. Baik, terima kasih. Baik, persilakan untuk berjalan gambar. Selanjutnya yang dengan penyerahan piala bergilir Kapolres jatuh kepada Irfan Hakim, Samurai Toy Center Bandung. Baik, terima kasih. Mohon berkenan untuk berada di tempat. Dilanjutkan juga dengan penyerahan. Baik, terima kasih. Dilanjutkan juga dengan penyerahan Yamagen Award kepada Irfan Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah saya mendapat kejutan banyak banget hari ini, kebahagiaan, dan terima kasih buat Bogor Koi Show 2026, Bapak Ibu yang saya hormati, para senior koi. Di sini ada Om Sugi juga, Pak Kiki dari Samurai Koi Center, dan juga ada Pak Hartono yang nyemplungin saya ke dunia koi. Sebetulnya saya di dunia koi itu udah cukup lama, dengan Pak Sugi itu udah dari tahun 2000 awal ya Pak ya. Tapi ya gak pernah ikutan kontes. Tapi di tahun ini tiba-tiba dicemplungin ikutan-ikutan kontes dari Nusati. Kemarin alhamdulillah, kemudian minggu lalu ada di Solo, hari ini ada di Bogor. Nggak tahu dengan kota-kota berikutnya.
Mudah-mudahan kehadiran saya di dunia kontes perkoian ini membuat semangat para peternak petani koi Indonesia. Di tahun lalu saya diajak oleh Bapak Hartono bersama dengan Pak Kiki ke Jepang, ke Hiroshima, melihat bagaimana serunya kontes koi tingkat dunia. Dan di sana yang turun tuh semua perwakilan negara-negara yang luar biasa. Koi bisa bertahan sampai di detik ini masih di kelasnya. Berasal asli dari Jepang, tapi bisa sampai bertahan berketurunan-keturunan. Karena sejak zaman dulu sampai sekarang masih bertahan, dicintai oleh seluruh manusia di dunia. Itu karena konsistensi, karena kerja keras dan juga karena cinta. Indonesia tidak kalah. Walaupun koi bukan asli Indonesia, tapi orang Indonesia sudah mulai ditakuti oleh pecinta koi dunia. Karena teman-teman itu bisa menciptakan pattern-pattern yang luar biasa, bahkan untuk level 45 cm sampai 60 cm, Indonesia itu menjadi target utama pecinta koi Indonesia. Keren sekali. Tapi mungkin PR-nya bagaimana koi kita bisa sampai ukuran jumbo, sampai bisa menyaingi produk-produk tanda kutip dari Jepang itu sendiri. Jadi terima kasih atas penghargaan ini, mudah-mudahan kita semangat, kita bisa berkolaborasi, memberikan semangat kepada semua orang untuk mencintai alam. Salah satunya adalah ikan. Seperti itu mungkin, terima kasih atas penghargaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang luar biasa untuk kita. Baik, hadirin yang kami hormati, marilah kita abadikan momen hari ini. Untuk itu kita melaksanakan sesi foto bersama. Seluruh hadirin untuk berdiri di tempatnya masing-masing. 2, 3. Sekali lagi. Tiga terakhir koi show. Ya nggak nyangka lah pasti ya, yang pertama kan di Nusati, kemudian minggu lalu di Solo. Sayang saya tidak bisa terbang ke Solo karena lagi ada pekerjaan di luar kota lainnya. Nah hari ini, tadi pagi sebetulnya saya baru lari untuk Palestina juga tadi pagi dengan anak. Nah, ini seperti dulu ke Bogor. Walaupun habis ini saya harus segera ke Jakarta buat kerja dan nggak nyangka dapatnya Grand Champion lagi. Jadi dapat beberapa piala yang luar biasa dan ini hasil kerja keras tim sebetulnya, karena kan para groomernya juga, pemeliharaan airnya, pakan dan lain sebagainya, itu adalah satu kesatuan perjalanan untuk sebuah prestasi seperti ini yang Koi ini 13 kali Grand Champion. Gimana kiatnya Pak Kiki? Dari mana, berapa tahun di keeping sampai bisa kondisinya tetap prima? Oh iya. Ya. Ikan mulai masuk Indonesia ukuran sekitar 50-55 cm, lalu kita keeping, lalu mulai show, menjadi champion terus sampai sekarang 70 cm, kurang lebih mungkin champion ada 13 kali. Ya kita keeping dengan air yang bagus dan pakaian yang bagus, dan kita perhatikan tiap hari. ya. Dan yang tadi saya sampaikan itu kerja keras dan karena penuh dengan cinta juga ya. Jadi sudah bertahun-tahun dan juga selalu juara, alhamdulillah. Dan memang terakhir ini pertandingan koi di Indonesia animonya agak menurun. Tahun lalu cukup biasanya tuh di 1000 lebih. Sekarang ini turun di bawah 1000 ekor. Dengan adanya Pak Irfan Hakim ini akan lebih semangat lagi dan semuanya dapat berkat dari Bapak. Ya, dan ini salah satu koi terbaru saya ini, Boy lagi hamil. Cagoy. Beberapa waktu yang lalu koi saya ada yang nawar sampai 1M tapi tidak kita kasih. Alhamdulillah ternyata berkahnya yang lainnya ya. Iya benar. Alhamdulillah. Jadi intinya sih harga itu bukan yang utama tapi cinta yang tata nilai harganya ya. Jadi terima kasih buat Bos Koi, buat Pak Kiki juga dari Samurai Koi Center dan juga Ogel sahabat yang mendampingi saya. Ya terima kasih, mudah-mudahan ketemu lagi di Koi Show berikutnya. Kota berikutnya apa kita? Bandung. Oke, kita terbang ke Bandung ya. Oke. Terima kasih. Pak Irfan Hakim diundang sebagai juri di Bandung. Oh iya. Insya Allah bulan Desember
saya diundang ke Cina untuk menjadi salah satu juri di Cuman satu perwakilan dari Indonesia. Apa? Perwakilan juri dari Indonesia Pak Irfan Hakim saja. Ya itu deket banget dari sekarang. Jadi doanya saya akan segera pergi ke Cina nanti Desember, didampingi juga pastinya ya. Insya Allah. 15 sampai 17 Desember karena yang pemilik acaranya juga langsung datang ke rumah mengundang dan juga beliau kirim itu juga koinnya buat saya gitu. Ini apa ini? Ini bener kan? Tuh, ini di Bandung. Ini nanti di Bandung juga saya jadi juri latihan buat nanti di Cina. Ya, diundang ya di juri. Jadi beneran. iya. Oke, siap. September. Oke. Aduh, Ini acaranya yang kemarin itu. Ya. Ini Bapak khusus jadi juri. jadi juri. Oke, siap. Jadi Oke. ini pertama kali ikan bantet dipertandingkan dan Bapak jadi jurinya ikan bantet, koi bantet. koi bantet. Bisa kita. Tak bisa gue ikutan ini. Jadi bukan cuma kue aja yang bantet. Oke, jadi doain ya. Doain mudah-mudahan dunia koi semakin meriah, semakin semangat lagi ya. Betul. Wah, gara-gara Pak Irfan Hakim ini jadi animo yang peserta koinya naik Iya, biasanya gembel, koi sih malam. 1000 lebih di bawah 1000 ya sekarang ini ada penurunan dari peserta pertandingan koi animonya turun. Begitu Pak Irfan Hakim ikut 3 pertandingan terakhir ini, kali ini di atas 1000 lebih, 1100 lebih pesertanya. Jadi memang Pak Irfan Hakim memang mewarnai koi Indonesia. Jadi baru dapat kabar ternyata ini peserta di Kabupaten Bogor kali ini tuh lebih meningkat lagi dari event-event sebelumnya yang ternyata koi itu kan udah lama banget ya, maksudnya kontes koi aja udah puluhan tahun ada di Indonesia. Nah tapi menurut kabar katanya agak animonya agak sedikit menurun mungkin dengan berbagai macam faktor, mungkin salah satunya faktor indeks ekonomi ya. Kesibukan dan lain-lain. Tapi alhamdulillah di Kabupaten Bogor kali ini kembali meningkat lagi seperti di event-event sebelumnya. Ini pesertanya aja sudah sampai 1119 ya pokoknya 1000 lebih pesertanya, masya Allah luar biasa. Udah hebat. Jadi animonya sudah kembali ke semangat beberapa tahun yang lalu, dimana beberapa tahun lalu itu selalu 1000 ikan lebih. Nah kemarin itu 800, 900, sekarang 1000 lebih lagi. Jadi itu menunjukkan berarti antusiasnya semakin besar. Betul. Gitu. Kebetulan banget ketika saya sedang nyemplung juga ke kontes koi ini. Jadi makin seru lagi karena media itu sangat penting sekali. Jadi orang-orang hebat, kualitas-kualitas terbaik itu harus dikabarkan. Jadi itulah kekuatan media, kekuatan informasi gitu. Jadi alhamdulillah jika saya dianggap salah satu yang nge-boost semangatnya ya dengan para sesepuh-sesepuh yang lainnya, tentu saja itu ujungnya membuat semangat para petani untuk menghasilkan yang lebih baik lagi karena persaingan akan semakin ketat lagi. Oh jadi Bogor itu menjadi salah satu barometer produsen ikan hias, tidak hanya koi, senternya di Bogor juga. Itu karena udaranya, kualitas airnya itu penting sekali. Jadi kualitas ikan itu bisa muncul kalau kualitas airnya juga bagus gitu. Jadi ya itu makanya no wonder di Bogor ini diadakan koi show hari ini ya karena salah satu sumber ikan hias di Indonesia bahkan dunia itu ada dari Bogor. Eksportir juga banyak dari Bogor juga ya Pak. Justru di Resort Cibinong NNGC itu jadi pusatnya untuk karantina ikan-ikan dari Jawa Timur, dari Sukabumi, koi kita ekspor lewat Bogor. Oh iya? Ya. Jadi kan tadi apa Sukabumi, kemudian daerah Jawa. Jawa Timur pun masuk ke sini. Resort Cibinong dulu. Oke. Kita karantina di sini, baru kita ekspor. Iya. Ya. Ini salah Kita satu udah bisa sesepuh ekspor ikan hias Indonesia beliau. koi. Iya. Saya pernah dulu beli di tempat beliau ya. Impor segini doang 1 juta zaman dulu. Zaman dulu aku sampai nabung-nabung deg-degan banget. Iya. Wah kalau beli sih aduh.
Tapi yang luar biasa itu yang dari Cina kemarin siapa? Pang Cising. Mr. Pang kan datang ke rumah, Iya. langsung mengundang saya ke Cina buat Iya. jadi juri juga nanti Desember. Gitu, dan beliau kirim juga 10 ekor kohaku. Oh. Iya. Padahal aku minta 1 loh. Iya. Nanti saya kasih 7 ya. Saya Enggak. 3 aja. Kan kita kan ya. Saling Iya. saling support. saling titik terendah di 5 tahun pertandingan koi di Indonesia. Tahun lalu peserta 600, 700. Nih. Yes, tahun ini sudah kembali ke 1000 lebih. Jadi Berarti selanjutnya Bandung nih. Kita Habis lihat Bandung ada berapa ya. Jadi ayo siap-siap para pecinta koi, siap-siap dari sekarang ketemu di Bandung di bulan September. September. Tanggal berapa, Pak? Middle ya. Ya, pertengahan September kita ada Pokoknya hari Minggu. Iya. Pokoknya hari Minggu. Karena Senin harga naik. Oke, thank you ya. Siapa atau kenapa? Penyayang penyayang ya. Kenapa? Karena koi itu ya masing-masing koi tidak ada yang sama dengan yang lainnya. Jadi kayak karya lukis, kayak batik tulis. Batik tulis itu misal batik tulisnya Mega Mendung, tapi batik tulis nggak ada yang sama Mega Mendung A dengan B. Kohaku sama-sama kohaku, tapi kohaku A sama B nggak pernah ada yang sama. Itu kreativitasnya yang menciptakan. Gitu. Jadi putih merah ya putih merah, di tanco ada tanco bulat gitu. Tapi tetap aja beda, itu tuh jadi per ikan koi itu spesial. Ya mempunyai ciri sendiri. Nggak ada gitu. yang sama persis. Ya gitu, jadi buat pecinta koi yang ngelihat ikan koi setiap hari, walaupun 1000, tahu ini mana, itu mana, ini mana, itu mana. Ada bulu matanya yang halus, Ya, gitu. ada yang nggak ada bulu matanya. Ini koi atau apa sih? Bukan sapi, Pak. Oh, iya. Gitu. Tapi tadi Om Sugi cerita ternyata Nusati kemarin juga membuat orang luar negeri itu takjub. Karena satu, kita memberikan apresiasi. Kan memang Nusati itu lahirnya dari komunitas untuk komunitas. Kita belajar semua dari koi. Dunia Nusati sebenarnya kan lahir karena dari komunitas koi ya. Kita pimpin koi dari teman-teman diajak sehingga memberikan apresiasi di panggung itu jauh dibandingkan dengan event-event orang yang bikin acara fans segala macam. Tidak ada yang memberikan apresiasi yang seperti di Nusati. Kenapa? Ya karena kita di dunia koi. Pak Kim Artono, kita belajar semua dari dunia koi. Di Bandung apalagi dulu saya ZNA itu ZNA menghargai pemenang-pemenang itu luar biasa. Itu yang kelebihan di dunia koi ya. Nah itu dibawalah ke Nusati sehingga kita memberi apresiasi panggungnya sangat berbeda. dan takjub mereka dengan Dan memang tidak mudah, Pak. Nah, kenapa Nusati menjadi terbesar dunia? Karena untuk menggabungkan seluruh ikan jadi satu itu tidak mudah. Itu tidak bisa dilakukan di luar. Nah, semua sekarang melihat Nusati, pengen membuat yang sama. Apalagi Nusati gabung lagi dengan PET, gabung lagi dengan Horti. Itu menjadi satu. Kemarin mereka semua lihat, wah ini ada lain lagi tahun ini. Jadi mereka pengen membuat dan yang Cina akan bikin yang serupa. Khusus Mr. Pang melihat bahwa panggung Nusati terbaik di dunia. Nah, dia pengen mencoba membuat nanti di Desember sebaik yang di Nusati. Terbesar kita nanti ya. Memang Pak Sugi ini yang bikin terobosan Nusati. Awal mula orang itu kaget. Apa iya gitu loh. Bisa nggak? Bisa enggak. Tapi semuanya memang karena out of the box gitu. Iya. Dan ternyata berhasil dan semua ngikutin gitu. Di setiap pertandingan koi mungkin reptil udah mau dimasukin atau apa gitu yang di pinggir-pinggir gitu ya. Memang nggak mudah. Nggak mudah karena memang ya itu mending ngurus bebek daripada ngurus orang. Ngurus orang lebih pusing. Jadi curhat. Pak Irfan aja waktu gabung dengan kita 2023 juga sudah nyampaikan kan? Kang Irfan gabung kan di Nusati juga sama. Salah satu ini juga. Ya, masuk di dalam. Kita pengen 2023 tuh. 2023 gabung ikut share di Nusati. Nusati itu terdiri dari 53 orang. Share kita nggak ada yang majority. Salah satunya saya loh. Ya, salah satunya. Oh, megang saham. Oh, saya nggak tahu. Nanti kita Tahu buka gitu lagi. saya beli karcis, minta gratis semua masuk ya.
Kamu bayar jadi. Biasa kan MC, kemarin peserta terus. Keren. Saya nyebutin pemenang, saya jadi pemenang. Oh gini gini rasanya begini. Malam-malam WA. Saya mau komplain sama Nusatik. Iya, apa nih? Pak ada pemegang saham. Kalian mau komplain? Kalian boleh. Saya tuh mau bawa buaya, nggak boleh. Masa buaya mau buaya. Ibu malah ibu malah.